Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Baik Ibu, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Brenda Mentari. Hadir Ibu. Yang kedua Epida Faradita. Hadir Ibu. Yang ketiga Fajrina. Hadir Ibu. Yang keempat Hamidah Septa. Hadir Ibu. Baik, karena kalian semua sudah hadir di kelas pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kalian melangkah ke materi pada hari ini, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap Ibu. Baik, akan Ibu mulai ya. Baik Ibu. Baik, anak-anak, materi pada pertemuan kali ini adalah jaringan tumbuhan. Nah, sebelumnya bisa diperhatikan gambar tersebut ya. Dari kalian apa ada yang tahu tentang jaringan tumbuhan itu apa? Baik, kalau belum tahu bisa Ibu jelaskan ya. Jaringan adalah sekelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Nah, apa sajakah jaringan pada tumbuhan dan apa saja fungsinya? Apakah dari kalian ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, baik, Brenda bisa dijawab. Saya mau menjawab apa saja jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan pada tumbuhan itu ada 6. Yang pertama itu jaringan meristematik, kemudian jaringan epidermis, kemudian ada jaringan pengangkut, kemudian ada jaringan dasar atau parenkim, kemudian ada jaringan kolenkim, dan yang terakhir ada jaringan sklerenkim. Baik, Brenda. Dan ini ada macam-macam jaringan meristem. Dari kalian apakah ada yang sudah tahu tentang macam-macam jaringan meristem? Jika belum, Ibu akan menjelaskan ya. Berdasarkan letaknya, meristem yang terletak di bagian ujung akar dan ujung batang adalah meristem apikal. Bisa diperhatikan ya, seperti yang ada di depan itu gambar contoh dari meristem apikal. Selanjutnya ada meristem interkalar yang terletak di antara jaringan dewasa. Umumnya dapat ditemui di bagian pangkal batang, pangkal cabang, pangkal ranting, dan pangkal daun. Contohnya pada ruas batang bambu. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada semenjak tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Kemudian yang kedua, jaringan meristem primer, jaringan yang menghasilkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang dan meninggi. Biasanya terletak di ujung batang dan di ujung akar. Kemudian ada jaringan meristem sekunder, yaitu jaringan meristem dewasa yang sel-selnya telah mengalami diferensiasi atau perkembangan lanjut. Jaringan ini menghasilkan pertumbuhan diameter batang yang membesar. Bisa diperhatikan ya gambarnya seperti yang ada di depan. Nah, untuk jaringan epidermis, ada yang tahu kalian jaringan epidermis itu seperti apa? Baik, Ibu. Baik, bisa dijawab Fajrina. Jaringan epidermis itu jaringan yang dilapisi oleh 2 lapisan kulit teratas pada tubuh tumbuhan. Ya, jaringan epidermis yaitu jaringan yang berada pada lapisan paling luar tumbuhan. Terbentuknya dari protoderm dan kebanyakan terdapat
selapis, namun beberapa tumbuhan memiliki epidermis lapisan ganda seperti anggrek dan sebagainya. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan dan organ yang ada di bawahnya. Selain itu, epidermis juga berperan dalam membatasi penguapan, penyerapan, dan penyimpanan air. Nah, bisa diperhatikan ya struktur jaringan parenkim seperti ini. Jaringan parenkim terdiri atas kelompok sel hidup yang memiliki bentuk, ukuran maupun fungsi yang berbeda-beda. Jaringan parenkim mampu mempertahankan kemampuannya untuk membelah meskipun telah dewasa sehingga berperan penting dalam proses regenerasi. Ini adalah jaringan penguat atau penyokong. Ada kolenkim dan sklerenkim. Ada juga jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Kalian sudah tahu kan ya jaringan xilem dan phloem? Baik. Berikut adalah anatomi batang dan akar. Bisa diperhatikan dulu, ini adalah batang tumbuhan dan ini adalah akar tumbuhan. Di akar ada akar dikotil dan monokotil. Baik, dari yang Ibu sampaikan, apakah sudah paham dan masuk di kalian? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Di pause dulu. Baik, setelah Ibu jelaskan materi pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya Ibu. Baik, Brenda terlebih dahulu ya. Baik, izin bertanya Ibu, bisa minta tolong untuk dijelaskan mengenai struktur jaringan epidermis? Baik, ada yang bisa jawab pertanyaan Brenda? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, struktur jaringan epidermis itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya itu berbentuk geometri yang tertata rapi. Berikut adalah contoh epidermis pada bawang merah. Berikut itu gambaran contohnya ya Brenda, bisa diperhatikan. Apakah sudah bisa menjawab atau sudah paham? Sudah Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan Hamidah. Ya Bu, saya ingin bertanya mengenai bentuk modifikasi jaringan epidermis itu gimana ya? Ya, baik Ibu izin menjelaskan ya anak-anak. Untuk bentuk modifikasi jaringan epidermis itu ada litokis, stomata, trikoma, dan akar. Untuk litokis itu sel yang lebih besar dari epidermis normal dengan pertumbuhan khusus ke arah dalam. Sel ini berisi kristal kalsium karbonat yang disebut sistolit, berfungsi untuk memberikan pertahanan yang lebih pada batang. Untuk stomata sendiri adalah celah dan kedua sel penutupnya pada daun. Sel penutup atau penjaga adalah dua buah sel dengan bentuk khusus yang mengapit celah. Stomata ini berfungsi sebagai media keluar masuknya gas pada tumbuhan. Untuk trikoma sendiri, tonjolan epidermis terdiri dari satu atau lebih. Fungsinya untuk sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar dan mengurangi penguapan. Untuk rambut akar sendiri terdapat rambut-rambut halus yang merupakan modifikasi dari epidermis yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Hamidah? Ya, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Dari sini ada yang ditanyakan lagi atau sudah paham? Sudah paham Ibu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan pada materi selanjutnya ya. Ya Ibu. Baik, untuk meninjau tentang pembelajaran kita tentang jaringan tumbuhan, Ibu akan mengenalkan satu virtual lab yang bisa kalian akses kemana saja. Karena di zaman sekarang kita itu harus bisa mengolah teknologi ya. Jadi Ibu akan mengenalkan virtual lab yaitu mikroskop. Ini bisa untuk mengamati jaringan tumbuhan, jaringan bakteri, dan lain-lain. Ibu akan mengirimkan link lewat grup WA, bisa diakses terlebih dahulu. Apakah sudah bisa mengakses semuanya? Sudah. Baik, Ibu akan silakan kalian mengikuti arahan Ibu ya.
kita buka explore. Nah, di sini tertera kotak dengan tanda tanya, itu kita buka, kita tekan ya. Nah, ini kalian bisa pilih sampel apapun. Karena kita pembelajaran hari ini adalah jaringan tumbuhan, maka kita pilih plant slide dan plant cell. Nah, di sini kita bisa mengamati jaringan tumbuhan hanya di rumah dengan duduk dengan jaringan internet yang kalian miliki. Ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya. Untuk perbesarannya ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, ini bisa untuk memfokuskan atau mendekatkan. Nah, ini untuk lebih memfokuskan jaringan tumbuhannya. Kita bisa atur cahayanya juga. Ini untuk perbesaran 4. Kita coba untuk perbesaran 10 ya. Nah, ini bisa lebih dekat, kita bisa melihat jaringan-jaringan tumbuhannya. Kita coba yang 40. Nah, ini bisa lebih dekat lagi ya, jaringan-jaringan tumbuhannya bisa kelihatan. Cahayanya kita atur. Nah, kalian apakah sudah bisa menggunakan virtual lab ini dengan tutorial dari Ibu sekarang? Iya, Bu. Sudah. Baik, Ibu akan memberi tugas kalian pada pembelajaran kali ini, yaitu penggunaan mikroskop virtual lab. Dan ini nanti akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Dan nanti ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil virtual lab kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, untuk kelompok pertama anggotanya ada Brenda dan teman-teman, kelompok kedua Elvida dan teman-teman, kelompok ketiga Fajrina dan teman-teman, kelompok keempat ada Hamidah dan teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa dimulai untuk melihat-lihat dan mengerjakan. Nanti kalian akan melakukan presentasi tiap kelompok. Baik, Ibu. Baik, waktu untuk diskusi kelompoknya sudah selesai. Waktunya presentasi ya. Mungkin di antara kalian ada yang mau mengajukan untuk presentasi? Baik, kelompoknya Akidah silakan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sekarang saya akan presentasikan mengenai hasil apa ini? Baik, kali ini saya akan presentasikan mengenai hasil percobaan mikroskop dari kelompok saya. Jadi ini tuh kami mencoba di perbesaran 40 untuk jaringan silemnya itu di tengah ini. Jaringan silem, terus di sini floem, di sini parenkim, dan di sini kolenkim. Mungkin dari kelompok yang lain ada pertanyaan. Kelompok saya mau bertanya, untuk pada perbesaran yang ke-10, jaringan kolenkimnya yang sebelah mana? Jadi untuk perbesaran 10 jaringan kolenkimnya itu yang di sebelah sini. Di depan. Iya. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi ini Ibu akan memberikan kuis untuk kalian dan untuk dijawab ya. Untuk link kuisnya Ibu bisa kirim di grup, bisa dilihat ya. Nah, kalian bisa bergabung dengan kode yang telah Ibu bagikan ya. Kodenya 583195. Apakah sudah bisa? Bentar, Apakah sudah bisa Ibu mulai? Sebentar, Ibu. Pause dulu aja. Sorry, apa? Baik, Ibu akan mulai kuisnya ya karena kalian semua sudah gabung. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, karena kalian semua sudah menjawab dan terdapat hasil bisa dilihat ya anak-anak hasilnya di depan. Untuk yang penjawab terbanyak ada Fajrina. Baik, ini adalah juara-juaranya. Yang pertama ada Ekida Faradita Rizky. Beri tepuk tangan untuk Ekida. Yang kedua ada Fajrina. Beri tepuk tangan. Yang ketiga ada Hamidah. Beri tepuk tangan. Untuk Brenda tetap semangat ya buat belajarnya. Baik, karena kuis ini adalah materi pembelajaran kita terakhir pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Baik, silakan Fajrina. Jadi kesimpulan untuk hari ini tuh kita belajar mengenai jaringan-jaringan yang ada di tumbuhan. Kemudian kita mengamati menggunakan mikroskop berbasis elektronik yang bisa diakses dimanapun, dan itu bisa menambah wawasan kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Fajrina karena sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pada pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah memperhatikan Ibu untuk menjelaskan di depan. Kemudian sebelum kita tutup, untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum menutup pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa agar
dengan kira-kira masing-masing berdoa. Berdoa dicukupkan. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian semua paham pada materi yang telah Ibu ajarkan pada hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.